Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Dwi Firnanda dengan NIM 22042184. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas teori sosial yang diampu oleh dosen Ibu Yuliana Hanoselina, SIP MAP. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar teori sosial, ruang lingkup teori sosial, manfaat teori sosial dalam administrasi negara, serta salah satu teori sosial yaitu teori struktural fungsional. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengantar teori sosial. Secara umum, teori sosial adalah seperangkat konsep, ide, dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Teori sosial membantu para ilmuwan sosial untuk memahami pola hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Dengan adanya teori sosial, kita dapat melihat bahwa berbagai peristiwa sosial yang terjadi sebenarnya memiliki pola dan dapat dianalisis secara ilmiah. Beberapa tokoh sosiologi yang memberikan penjelasan mengenai teori sosial, yaitu yang pertama ada menurut Emil Durkheim. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari norma, nilai, dan institusi sosial yang mengatur kehidupan manusia. Ia menekankan bahwa masyarakat memiliki kekuatan yang dapat memengaruhi perilaku individu. Sementara itu, Max Weber menjelaskan bahwa dalam memahami kehidupan sosial, kita perlu melihat tindakan sosial manusia serta makna yang ada di balik tindakan tersebut. Pendekatan ini dikenal dengan konsep Verstehen, yaitu memahami tindakan manusia dari sudut pandang perilaku itu sendiri. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa teori sosial merupakan kerangka berpikir yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat bekerja, bagaimana hubungan sosial terbentuk, serta bagaimana perubahan sosial dapat terjadi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ruang lingkup teori sosial. Ruang lingkup teori sosial sangat luas karena mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah struktur sosial. Struktur sosial merupakan pola hubungan yang tersusun dalam masyarakat, seperti hubungan dalam keluarga, pendidikan, ekonomi, maupun pemerintahan. Struktur ini menentukan peran dan posisi setiap individu dalam masyarakat. Ruang lingkup yang kedua adalah interaksi sosial. Interaksi sosial membahas bagaimana individu atau kelompok saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Interaksi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti kerjasama, persaingan, maupun konflik. Ruang lingkup yang ketiga adalah lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan organisasi atau sistem yang mengatur kehidupan masyarakat seperti lembaga keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintahan. Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Yang keempat adalah perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur maupun pola kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, globalisasi, perkembangan ekonomi, maupun perubahan budaya. Nah, dengan mempelajari ruang lingkup tersebut, teori sosial membantu kita memahami bahwa kehidupan masyarakat memiliki pola yang dapat dipelajari secara sistematis. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu manfaat teori sosial dalam administrasi negara. Dalam bidang administrasi negara, teori sosial memiliki peran yang sangat penting. Hal ini karena administrasi negara berkaitan langsung dengan pengelolaan masyarakat dan pelayanan publik. Manfaat yang pertama adalah sebagai alat analisis masalah sosial. Teori sosial membantu pemerintah memahami berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, konflik sosial, maupun masalah lingkungan. Manfaat kedua adalah membantu perumusan kebijakan publik. Dengan memahami kondisi sosial masyarakat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan teori sosial, pemerintah dapat memahami bagaimana masyarakat merespon suatu kebijakan atau program. Manfaat yang terakhir atau manfaat yang keempat adalah membantu memahami perilaku masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Jadi, tidak semua kebijakan pemerintah itu langsung diterima oleh masyarakat. Teori sosial membantu menjelaskan bagaimana masyarakat merespon kebijakan tersebut, apakah mendukung, menolak, atau melakukan penyesuaian. Nah, jadi ada sebagai contoh, dalam pelayanan kesehatan melalui program BPJS, pemerintah tidak hanya menyediakan sistem pelayanan, tetapi juga perlu memahami kondisi sosial masyarakat seperti tingkat pendidikan, kesadaran kesehatan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Dengan demikian, teori sosial sangat membantu pemerintah dalam menciptakan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih efektif. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu teori struktural fungsional. Salah satu teori sosial yang cukup berpengaruh dalam ilmu sosiologi adalah teori struktural fungsional. Teori ini banyak dikembangkan oleh tokoh sosiologi seperti Talcott Parsons dan juga dipengaruhi oleh pemikiran Emil Durkheim. Teori sosial fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau struktur yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing. Setiap bagian dalam masyarakat memiliki peran tertentu yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Contohnya dalam kehidupan masyarakat, keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi pertama bagi individu, terutama dalam menanamkan nilai dan norma. Yang kedua, lembaga pendidikan berfungsi memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat. Contoh yang ketiga adalah lembaga ekonomi berfungsi mengatur produksi dan distribusi barang serta jasa. Contoh yang terakhir, pemerintah berfungsi mengatur kehidupan masyarakat melalui peraturan dan kebijakan. Jadi, jika semua lembaga tersebut menjalankan fungsinya dengan baik, maka masyarakat akan berada dalam kondisi yang stabil dan teratur. Namun, jika salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka dapat terjadi ketidakseimbangan sosial yang dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat. Sebagai contoh, jika sistem pendidikan tidak berjalan dengan baik, maka kualitas sumber daya manusia akan menurun. Hal ini dapat berdampak pada sektor ekonomi maupun pembangunan nasional. Dan dalam konteks administrasi negara, teori struktural fungsional dapat digunakan untuk melihat bagaimana setiap lembaga pemerintahan harus menjalankan perannya, agar sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan pelayanan publik dapat diberikan secara efektif kepada masyarakat. Baiklah, sekian pemaparan materi atau penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.